Pengamatan kita tadi ada dua tiang fender yang sudah patah, ada dua yang sudah miring, dan secara struktur ini kami sudah membahayakan. Secara struktur ini kami sudah membahayakan. Sayangilah negeri kami, cintai negeri kami. Jadi kalau sudah sense of belonging, rasa memiliki terhadap provinsi yang ada, saya yakin akan menjaga aset-aset negara dengan baik yang memang semuanya didedikasikan buat masyarakat Jambi. Tell me what it takes to get you feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. I'll do anything to pull you into the light, 'cause everything will change when you open your eyes. Kondisi kunjungan kami bersama Ketua DPR Provinsi Jambi, anggota DPR RI terpilih pagi ini sama-sama dengan BPJN, Balai Dinas Pensiun Masyarakat, dan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi untuk mengevaluasi dan mengkaji dan mempelajari apa langkah-langkah percepatan atas tindak lanjut tanggapan Pak Gubernur segera harus diganti oleh perusahaan batubara yang terlibat dalam kerusakan ini. Itu ada 4 kali yang akan kita sudah mulai dikaji feasibility-nya, ide-idenya, ini stakeholder yang bisa menjawab. Jelas Ketua DPR harapkan segera ditindaklanjuti minimal perbaikan jangka pendek, perbaikan jangka pendek. Sepakat ya Pak Ketua? Ya, beberapa waktu lalu kan kita melihat viral di media tongkang batubara mengukur itu jembatan yang ada di 1 meternya. Itu hari ini kami dengan Balai Dinas Perhubungan, kemudian dengan BPJN, Balai Sungai, dan saya dengan Pak Ipan Wirata melihat langsung kondisi seperti apa. Intinya ini masalah serius, harus diambil langkah-langkah strategis percepatan perbaikan jembatan ini. Karena kalau kita lambat sedikit, seolah-olah memang kita tidak tegas pada orang yang kapal yang menunggu itu sendiri. Jadi saya berharap ada punishment yang tegas, punishment yang cepat, perbaikan, kemudian juga bukan hanya perbaikan, misalnya langkah hukum yang diambil oleh Polairut itu juga harus kita apresiasi dan kita kawal terus. Ya mudah-mudahan ini nggak terjadi lagi di tempat-tempat lain. Kita lihat juga di Tembesi juga informasinya juga Ada 6 titik. 6 titik dilakukan. Apa itu terjadi hal yang sama seperti itu. Yang kita takutkan kalau sudah kena jembatan intinya itu berbahaya. Karena apa? Konektivitas sembako itu untuk Riau, Medan, Aceh lewatnya dari situ. Ini penting, harapan saya Kepala Dinas PU Provinsi, kemudian Perhubungan Provinsi, BPJN, Balai, mari bersama-sama kita mengkaji secara komprehensif, melakukan langkah-langkah yang terintegrasi sehingga proteksi kita kepada seluruh aset-aset negara ini bisa berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang lagi. Dan saya perintah juga pengusaha-pengusaha, sayangilah negeri kami, cintai negeri kami. Jadi kalau sudah sense of belonging, rasa memiliki terhadap provinsi yang ada, saya yakin akan menjaga aset-aset negara dengan baik yang memang semuanya didedikasikan buat masyarakat Jambi. Semangat terus buat teman-teman Pak Dinas Perhubungan, walaupun rambutnya semakin putih, memang sebelumnya udah putih gitu kan, ini kan. Mudah BPJ ini putih semua rambutnya nih, nggak tahu juga nih. Tapi masih muda-muda nih, kecuali ketua DPR-nya memang memutihkan diri supaya lebih tua gitu. Terima kasih. Siap.
vendor-vendor yang ada ini dibangun ulang ataupun diperbaiki, dan langkah-langkah perbaiki ini juga dihitung secara visibility tadi. Yang kemudian saya minta kepada Dinas Perhubungan, memang pernah kami RTP bahwa standar yang paling bagus untuk alur alur transportasi lewat sungai itu ada di Kalimantan Tengah. Nah, di Kalimantan Tengah dia punya regulasi, punya pergub, punya peraturan daerah. Makanya kita minta nanti di Dinas Eksekutif, Dinas Perhubungan minta buatkan perda inisiatif. Biar kami yang mengawal dengan sesuai tadi, artinya mengkolaborasikan secara stakeholder, apa tugas perhubungan, apa tugas Balai Wilayah Sungai Sumatera 6, apa tugas ISDP, apa tugas Pol Airut. Nah, ini mungkin disusun tupoksinya di peraturan daerah ini. Nah, ini langkah-langkah menengah jangka panjang. Nah, kemudian baru di situ tahu berapa sanksinya. Kalau nomor ini biayanya berapa, ini kan gitu Pak. Nah, dan mungkin juga dengan adanya pemasukan daerah, dengan adanya dikendalikan banyak pengawalan backboard. Sekarang kan setiap pasti perusahaan batu bara itu melewati dengan modal ringan, satu backboard harusnya dikawal oleh backboard guru asisten. Nah, artinya kan di dua ini mungkin di kita APBD menganggarkan untuk backboard itu Dinas Perhubungan standarnya ya. Nah, itulah pikiran. Nah, itulah yang maksud saya dengan kehadiran kami ketua DPR datang ini, mungkin masyarakat udah tahu jangka pendeknya supaya tahu jangka panjangnya berapa. Artinya tidak ada lagi miskomunikasi. Kalau tidak fitnah. Itu aja mungkin tambahan. Konstruksi pengaman untuk melindungi fondasi. Sedangkan fondasinya sendiri sebetulnya kalau kita lihat itu masih dalam kondisi yang aman. Nah, yang perlu kita pikirkan adalah kedepannya apa langkah-langkah kita untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kejadian tertabraknya lagi vendor yang sekarang. Nah, itu yang kita perlu pikirkan bersama. Tadi Pak Dinas tadi sudah menyampaikan bahwa pihak pengusaha punya ada etikat baik ya untuk memperbaiki. Nah, ini yang sekarang kita kejar supaya kondisi vendor yang sekarang sudah rusak itu bisa kita kembalikan sehingga tingkat keamanan dari jembatan juga bisa kembali seperti semula.